Rina adalah perempuan mandiri yang sudah terbiasa bekerja keras. Sejak muda, ia tahu bahwa hidup tidak selalu berpihak pada mereka yang hanya menunggu keberuntungan. Dengan ketekunan, ia berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan besar. Hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun ia tabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mampu membeli sebuah rumah mungil namun nyaman di pinggiran kota. Ketika bertemu dengan Adrian, hatinya luluh. Lelaki itu tampak lembut, penuh perhatian, dan memiliki impian besar seperti dirinya. Mereka jatuh cinta, dan tak butuh waktu lama bagi Adrian untuk melamarnya. Rina menerima lamaran itu dengan penuh harapan, yakin bahwa Adrian adalah pasangan yang tepat. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah Rina. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terasa manis. Adrian masih penuh kasih sayang, selalu pulang tepat waktu, dan tak segan membantu Rina di rumah. Namun, 1 tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan mulanya. Rina tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia dan Adrian sama-sama sibuk dengan pekerjaan, dan mereka masih menikmati waktu berdua. Namun, bagi mertua Rina, terutama Bu Siska, ketiadaan anak adalah sebuah aib. Sudah 1 tahun, tapi belum ada tanda-tanda. "Kamu baik-baik saja, kan, Nak?" tanya Bu Siska pada suatu malam saat berkunjung ke rumah mereka. Rina tersenyum, mencoba menenangkan. "Mungkin memang belum waktunya, Bu. Kami masih mencoba." Namun, sejak percakapan itu, sikap Bu Siska mulai berubah. Setiap kali datang berkunjung, ia selalu mengungkit soal keturunan. Perempuan itu tugasnya melahirkan anak. "Kalau tidak bisa, buat apa menikah?" katanya suatu hari sambil menatap Rina dengan sinis. Rina terdiam, hatinya tersayat. Ia tahu ia belum bisa hamil. Tapi apakah itu sepenuhnya salahnya? Awalnya, Adrian masih mencoba membela Rina. "Bu, jangan begitu. Mungkin memang kita harus lebih sabar." Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh ibunya mulai memengaruhi Adrian. 2 tahun berlalu, dan komentar-komentar pedas itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali Rina berusaha berbicara soal perasaannya, Adrian hanya menghela napas panjang dan menghindari pembicaraan itu. Suatu hari, Rina mengajak Adrian untuk melakukan pemeriksaan kesuburan bersama. "Kenapa aku harus ikut?" "Aku baik-baik saja. Masalahnya pasti ada di kamu," jawab Adrian tanpa ragu. Jawaban itu membuat Rina merasa seakan ditampar. Apakah selama ini hanya dia yang dianggap bersalah? Sejak saat itu, hubungan mereka mulai retak. Adrian semakin dingin, semakin jarang pulang, dan sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Rina hanya bisa menelan kesedihannya dalam diam. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahan mereka. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa seperti penjara. Setiap hari, Rina harus menahan hinaan dari mertuanya dan ketidakpedulian dari suaminya sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya bertahan dalam kesabaran. Hari itu, ia akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, harga dirinya. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak luka yang Rina terima. Setiap kali mertuanya berkunjung, ia selalu disambut dengan kata-kata tajam yang seolah menancap di hatinya seperti belati. "Perempuan macam apa yang tidak bisa melahirkan? Kau pikir dengan bekerja dan punya rumah sendiri bisa menggantikan tugasmu sebagai istri?" ujar Bu Siska tajam saat duduk di ruang tamu. Rina hanya diam, mencoba menahan air mata. Sudah terlalu sering ia mendengar hinaan itu, tetapi kali ini, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai goyah. Adrian yang duduk di samping ibunya hanya menatap kosong, seolah sudah tidak peduli lagi dengan perasaan istrinya. Malamnya, saat mereka berdua di kamar, Rina mencoba berbicara. "Adrian, sampai kapan ini akan terus begini?" Adrian menghela napas panjang. "Begini bagaimana? Kamu tahu maksudku. Ibumu selalu menghina aku, dan kamu diam saja. Apa kamu juga menganggap aku tidak berguna?" Adrian menatap Rina dengan ekspresi dingin. "Rina, kenyataannya memang seperti itu. Aku menikah denganmu untuk membangun keluarga. Tapi 5 tahun berlalu dan kita tetap seperti ini. Kamu tidak bisa memberiku anak." Kalimat itu menusuk Rina lebih dalam dari sebelumnya. "Kita bisa berusaha bersama. Kita bisa mencari solusi. Aku sudah capek." "Rina, ibu benar. Kalau kamu tidak bisa punya anak, mungkin aku harus mencari cara lain," ucap Adrian tanpa ragu. Air mata Rina menggenang. "Apa maksudmu?" "Ada seseorang yang bisa memberiku anak," jawab Adrian pelan, namun cukup jelas untuk membuat hati Rina hancur. Setelah bertahun-tahun menahan hinaan dan perlakuan buruk,
sesuatu di dalam diri Rina akhirnya meledak. Ia sudah cukup bersabar, sudah cukup menangis dalam diam, sudah cukup merendahkan dirinya demi mempertahankan rumah tangganya. Tapi kini, semua itu tidak ada artinya lagi. Rina berdiri tegak di ambang pintu, menatap Adrian dan Bu Siska dengan tatapan tajam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keluar dari rumah ini, ucapnya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara Bu Siska mendadak sunyi. Apa? Bu Siska menatap Rina seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Rina mengangkat dagunya, matanya penuh ketegasan. Aku bilang, keluar. Sekarang juga, Adrian yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Rina, kamu jangan keterlaluan. Ini rumah kita. Aku suamimu. Rina tertawa sinis. Suara tawanya dingin dan penuh kepedihan. Rumah kita? Adrian, kau lupa? Rumah ini aku beli dengan uangku sebelum kita menikah. Aku hanya membiarkan kalian tinggal di sini, tapi kalian malah memperlakukanku seperti sampah. Dan sekarang, kalian ingin menyingkirkanku dari kehidupanku sendiri? Bu Siska melotot marah. Kamu ini perempuan tidak tahu diri. Kamu berani mengusir suamimu sendiri? Suami itu pemimpin. Seharusnya istri yang patuh. Pemimpin? Rina melangkah maju. Pemimpin macam apa yang membiarkan istrinya dihina setiap hari? Pemimpin macam apa yang membiarkan ibunya merendahkan perempuan yang sudah bersamanya 5 tahun? Pemimpin macam apa yang bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan tes kesuburan sendiri? Adrian terdiam. Rahangnya mengeras. Wajahnya mulai memerah. Jangan bicara sembarangan, Rina. Oh, jadi aku yang sembarangan. Rina menatapnya tajam. Aku yang setiap hari menahan hinaan ibumu? Aku yang selalu disalahkan atas pernikahan ini? Aku yang disebut mandul. Padahal kau bahkan tidak pernah mau ikut tes? Dan sekarang kau ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Sementara aku di sini harus tetap bertahan menerima semua ini. Adrian mengepalkan tangannya. Aku hanya ingin anak. Rina tersenyum sinis. Dan aku ingin suami yang menghargai istrinya. Tapi sepertinya aku tidak pernah memilikinya sejak awal. Bu Siska berdiri, menunjuk wajah Rina dengan penuh amarah. Kamu perempuan egois. Kalau memang kamu tidak bisa memberikan keturunan, lebih baik lepaskan Adrian. Jangan menghalangi kebahagiaannya. Rina menatap Bu Siska dengan sorot mata tajam. Kalian selalu menyalahkan aku. Kalian selalu menghina aku. Kalian tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku selama ini. Aku istri, tapi diperlakukan seperti bukan siapa-siapa. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup bertahan. Lalu Rina mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata dengan nada yang begitu dingin, begitu menusuk. Aku tidak akan mengorbankan harga diriku hanya untuk mempertahankan pernikahan yang sudah mati. Wajah Bu Siska memerah, tubuhnya gemetar karena amarah. Dasar perempuan tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Menyesal aku menjadikanmu menantu. Rina tersenyum pahit. Dan aku menyesal pernah mencintai anakmu. Adrian melangkah maju, menatap Rina dengan tatapan tajam. Kamu benar-benar mengusirku. Rina menatapnya tanpa gentar. Ya, pergilah. Dan jangan pernah kembali. Adrian terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan Rina. Bahwa perempuan yang selama ini ia remehkan, ternyata lebih kuat dari yang ia kira. Bu Siska menarik tangan Adrian dengan kasar. Sudah, Adrian. Kita pergi dari sini. Biarkan dia menyesal seumur hidup. Rina hanya tersenyum kecil, lalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Silakan. Dengan penuh amarah, Bu Siska menyeret Adrian keluar. Rina menatap mereka pergi, lalu dengan tenang menutup pintu. Saat pintu itu tertutup, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi beban yang selama ini menghancurkannya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rina merasa benar-benar bebas. Pintu rumah tertutup dengan bunyi yang bergema di seluruh ruangan. Rina berdiri diam sejenak, meresapi kesunyian yang kini terasa begitu berbeda. Bukan kesunyian yang menyakitkan, bukan lagi sunyi yang membuatnya merasa kesepian. Ini adalah kesunyian yang membebaskan, kesunyian yang memberinya ruang untuk bernapas setelah bertahun-tahun terjebak dalam penderitaan. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat tadi ia berdiri menghadapi Adrian dan mertuanya. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Tempat ini, rumah ini,
adalah hasil dari keringat dan kerja kerasnya. Tapi selama 5 tahun terakhir, rumah ini terasa seperti penjara. Kini, rumahnya kembali menjadi miliknya, tanpa hinaan, tanpa tekanan, tanpa seseorang yang tidak menghargainya. Rina duduk di sofa, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan. Air mata mengalir perlahan di pipinya, bukan lagi air mata kesedihan, tetapi air mata kelegaan. Selama ini, ia takut kehilangan Adrian. Ia takut sendirian. Tapi sekarang, ia sadar bahwa yang selama ini ia pertahankan bukanlah cinta, melainkan hanya ketakutan untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah hancur sejak lama. Ponselnya berbunyi, membuyarkan lamunannya. Itu pesan dari sahabatnya, "Mira Rina, kamu baik-baik saja? Aku dengar tadi ada pertengkaran di rumahmu." Rina tersenyum kecil. Mira selalu ada untuknya. Satu-satunya orang yang tahu betapa selama ini ia bertahan dalam diam. "Aku baik-baik saja, Mir. Aku akhirnya mengusir mereka, tak butuh waktu lama." Ponselnya kembali berbunyi, "Akhirnya. Aku bangga padamu. Aku akan ke rumahmu sekarang. Kamu butuh teman." Rina tertawa pelan, lalu membalas, "Aku selalu punya teman. Aku hanya baru sadar selama ini aku yang mengabaikan diriku sendiri." Setelah meletakkan ponselnya, ia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan membiarkan sinar matahari sore masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan hangatnya cahaya itu bukan sebagai sesuatu yang biasa, melainkan sebagai simbol dari awal yang baru. Ia menarik napas dalam-dalam. Besok, ia akan memulai kembali hidupnya. Ia akan bekerja, menata kembali hatinya, dan mungkin suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Atau mungkin tidak, tapi itu tidak masalah, karena sekarang, ia sudah menemukan kembali dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup.